ya ada persoalan yang menarik dalam hal hubungan antara seni dan dunia kehidupan nyata di masyarakat gitu. Itu selalu ada kesalahpahaman di situ, ada kesenjangan antara karya-karya seni yang canggih tapi tidak dimengerti, tapi juga di sisi lain ada karya-karya seni yang sederhana tapi lebih gampang dimengerti. Saya kira memang masalahnya tuh terutama di Indonesia ada kekurang pahaman mengenai sebetulnya seni itu apa pentingnya gitu kan dalam hidup gitu kan. Seni adalah satu binatang yang aneh yang sepertinya akrab sekali dengan kehidupan kita, tapi di sisi lain ternyata juga tidak gampang dimengerti, terutama kalau kita lihat produk-produk kesenian yang paling mutakhir gitu ya. Seringkali orang mengernyitkan dahi dan tidak paham sebetulnya ini benda-benda apa atau kelakuan macam apa yang sedang muncul di panggung, di museum, di galeri dan segala macam itu. Pendeknya seni memang menjadi sulit sekali dipahami. Semakin dia canggih, semakin sulit dipahami. Nah, masalahnya saya kira memang ada kesenjangan antara seni sejauh dipahami di dalam masyarakat dan perkembangan dunia seni sendiri yang menjadi sangat eksklusif. Umumnya masyarakat itu menganggap seni selama ini kan hanya pertama berkaitan dengan keindahan gitu kan ya, kedua mungkin keterampilan. Nah, ini memang ada banyak kelemahannya kalau dibandingkan dengan perkembangan di dunia seni sendiri, terutama seni yang akademis. Ya, di sana masalahnya adalah karena seni sering dikaitkan terlalu banyak dengan wilayah keindahan, maka kecenderungannya seni menjadi urusan atau hiburan atau kesenangan atau sekedar hiasan. Padahal dalam perkembangan seni yang lebih lanjut di dunia akademis, seni justru makin keluar dari kerangka-kerangka keindahan. Seni-seni mutakhir makin tidak indah ya. Seni mutakhir itu makin bahkan cenderung buruk. Misalnya ada seorang seniman yang ahli bedah plastik gitu, memamerkan misalnya 200 mayat yang abnormal. Nah, itu yang sudah diplastinasi. Itu mana indahnya gitu kan ya. Jadi tidak jelas. Lukisan abstrak, lukisan seperti Avandi segala macam itu mana indahnya, tidak jelas. Jadi justru semakin canggih dunia kesenian itu seringkali semakin tidak jelas indahnya di mana, semakin tidak menyenangkan, bahkan mungkin mengganggu, menteror, ya gitu. Jadi muncul kontradiksi antara harapan di dalam benak masyarakat dan karya-karya seni itu sendiri. Alhasil orang menjadi sulit sekali mendapatkan inspirasi dari dunia seni, dan itu sayang sekali gitu kan ya. Atau yang kedua tadi, seni dianggap penting tapi sebagai keterampilan, sebagai skill, sebagai keterampilan. Kalau seorang anak itu bisa main piano, bisa ngelukis, itu lumayan sebagai keterampilan cadangan gitu kan ya. Biasanya juga seringkali tidak diandalkan sebagai keterampilan utama karena katanya seniman itu susah cari duit, seniman itu miskin. Jadi hanya sebagai keterampilan cadangan. Nah, saya kira itu kesalahan persepsi yang agak fatal dan membuat orang tidak bisa mendapatkan inspirasi yang mendasar dari atau manfaat yang lebih jauh, manfaat batin bahkan dari dunia seni. Di Unpar sudah sekitar 10 tahunan diwajibkan seni itu sebagai mata kuliah umum. Dan itu ada dasarnya karena
itu tadi, kesalahan persepsi di kalangan masyarakat itu hendak diperbaiki. Seni kami anggap penting karena kaitannya sebetulnya erat sekali dengan persepsi atas hakikat kehidupan, atas persoalan-persoalan yang mendalam dalam kehidupan, gitu kan ya. Begini maksudnya, jadi kalau sains itu menjelaskan persoalan-persoalan dalam kehidupan, maka seni itu mencoba memotret persoalannya sebetulnya apa, gitu kan ya, melukiskan persoalannya, bahkan menggali, merogoh persoalan yang lebih dalam, yang seringkali tidak jelas dan tersembunyi dalam hidup manusia. Seni memang tidak memberi solusi, tidak selalu memberi solusi, mungkin memberi inspirasi sekurang-kurangnya bagi solusi, memberi kemungkinan untuk melihat kenyataan itu secara baru, tapi dia tidak langsung memberi solusi memang. Tapi sekurang-kurangnya, oh ya, dan seni juga tidak menjelaskan seperti sains duduk perkaranya, tapi seni penting dalam hal melukiskan kompleksitas kehidupan, kedalaman pengalaman, persoalan-persoalan bagaimana manusia memaknai hidupnya, memaknai pengalamannya, yang seringkali sangat rumit, tidak sejelas yang dipaparkan oleh sains. Misalnya, dalam hal ini sains itu cenderung menyingkat ya. Air, apakah makna air gitu? Itu disingkat oleh dunia sains. Air hanyalah H2O gitu kan ya. Perpaduan antara atom hidrogen dan oksigen. Itu ada gunanya, oke, untuk memanipulasi, untuk menggarap air menjadi tenaga listrik dan reaksi-reaksi kimia apapun berdasarkan air. Akan tetapi pengalaman manusia dengan air misalnya itu jauh lebih rumit, dan dari pengalaman itu apa sesungguhnya air jauh lebih pelik daripada sekedar H2O. Di situ istilah H2O seperti mengkerdilkan air, menjadi menyingkat air, mereduksinya menjadi rumusan yang terlalu tipis untuk menjelaskan air itu sesungguhnya apa. Apa sesungguhnya air misalnya, itu muncul bagi orang yang pernah mengalami tsunami, trauma karena itu, hidup hampir hilang gara-gara tsunami misalnya seperti itu. Air punya maknanya sendiri. Ketika seseorang berwudu, membersihkan diri dengan air sebelum sembahyang, air maknanya lain lagi. Ketika kita kehausan meminum air, itu makna air lain lagi. Dan seterusnya, pengalaman manusia dengan air sangat-sangat beragam. Sehingga dalam hal itu, seni menyingkapkan, bukan menyingkat makna air, tapi menyingkap makna air yang sangat kaya melalui film yang bagus tentang air, mengenai puisi yang bagus mengenai air, mengenai lukisan yang bagus tentang air, dan segala macam itu. Realitas itu, misterinya, kompleksitasnya dihadirkan dan dilukiskan oleh seni. Seperti itu. Nah, kalau tadi urusan air, nah misalnya apa yang lebih berharga dalam dunia manusia? Cinta misalnya. Cinta itu kalau dirumuskan oleh psikologi barangkali kecenderungan ketertarikan antara dua orang yang berjenis kelamin yang berbeda, paling dengan sedikit berbagai variasi dinamikanya gitu. Bagaimana cinta itu akhirnya berjalan, paling seperti itu. Tapi di dalam seni, kerumitan cinta itu ditampilkan dan dilukiskan. Bahkan persoalan-persoalan yang mendalam di balik cinta, di balik hubungan antara dua manusia misalnya, itu diungkapkan oleh novel yang bagus, oleh film yang mendalam, oleh puisi yang cantik gitu kan ya. Perasaan di dalamnya, di dalam cinta itu, tapi juga paradoks di dalam cinta. Kan orang bisa misalnya membunuh gara-gara cinta kan. Kalau secara resmi menurut definisi misalnya ilmiah, cinta berarti harus saling memperhatikan dan saling mengorbankan diri atau apapun. Tapi dalam kenyataannya cinta bisa juga membunuh.
cinta memang mengorbankan diri dan seterusnya gitu ya, tapi jauh menjadi sangat kompleks seperti dalam kenyataannya itu. Dan itu hanya bisa dilukiskan seringkali oleh novel yang bagus, oleh film yang bagus mengenai cinta, oleh lukisan yang bagus dan seterusnya seperti itu. Jadi pendeknya, hal-hal apapun dalam pengalaman kita, kompleksitasnya itu, kedalamannya itu yang sebenarnya ditampilkan oleh dunia seni. Dan seni di situ menjadi penting untuk mengimbangi sains, untuk mengimbangi agama sebetulnya gitu. Karena dengan kata lain lagi di situ, seni sebetulnya akhirnya juga bicara mengenai kebenaran. Tapi bukan kebenaran normatif seperti yang biasa diperkatakan oleh agama. Kebenaran mengenai kita harus berperilaku bagaimana, harus gitu kan ya. Juga bukan kebenaran ilmiah, seakan-akan segala hal itu pola kerjanya begini begitu. Artinya kebenaran yang sebutlah formulaik ya. Dalam dunia sains kebenaran itu kebenaran yang sudah terformulakan, sudah terumuskan. Yang dibicarakan oleh seni sebetulnya adalah kebenaran eksistensial. Hidup ini sesungguhnya dialami sebagai apa nyatanya. Nah, itu dia. Benar itu dalam arti nyatanya dialami begini. Kebenaran ini, kebenaran yang nyata kita hadapi, yang seringkali ambigu, tidak jelas, penuh kontradiksi, kehidupan yang kita impikan, kehidupan yang patah, kehidupan yang indah, dan seterusnya gitu ya. Itu yang rumit, yang kompleks itu. Kebenaran hidup seperti itu yang dilukiskan, yang diartikulasikan dalam lukisan, dalam teater, dalam musik, dalam novel, dalam film yang bermutu. Dari sudut itu manusia membutuhkan seni, karena bukan hanya otaknya yang membutuhkan makanan, otak mendapatkan dari sains. Bukan hanya tata masyarakat dan insting moralnya yang harus dibenahi mendapat makanan dari agama, tapi hati dan perasaan manusia, ini juga bagian dari ruh manusia, membutuhkan makanan, membutuhkan gizi, dan itu seni yang memberikannya. Ya, pendeknya pemahaman mengenai seni seperti ini saya kira masih jarang ditulis oleh para penulis di Indonesia. Maka itu sebabnya juga di Unpar kami sudah mempraktikkan ini humaniora sebagai mata kuliah umum yang wajib diambil oleh semua mahasiswa dari fakultas apapun. Jadi orang-orang yang nanti berkecimpung dalam hukum, ekonomi, teknik dan seterusnya harus memahami seni karena itu, supaya orang kelak menjadi intelektual yang juga bukan hanya berkembang daya pikirnya, tapi juga hati dan imajinasinya, perasaannya. Saya kira pendidikan seni sebagai hal ini, sebagai pelukisan dan perogohan kompleksitas pengalaman manusia, itu dibutuhkan bahkan sejak anak-anak. Nah, sekarang ini saya kira pendidikan seni sudah agak terlalu melenceng, atau ke urusan keindahan tadi, atau sekedar sebagai skill dan keterampilan, bukan sebagai pembentukan visi hidup gitu kan ya. Seni sekali lagi di sini mengimbangi dunia ilmiah, dunia keagamaan, dunia teknologi, dan bahkan sangat mengimbangi dunia ekonomi juga. Dunia ekonomi, dunia di mana seakan-akan segala hal bisa sekedar dijual beli gitu kan ya. Sampai hal-hal yang rohaniah pun seakan-akan bisa dijual beli. Nah, apresiasi seni menjadi penting di situ untuk menjaga bahwa hidup manusia itu pada intinya sebetulnya adalah kehidupan batin, dan seni di sini adalah gizi untuk kehidupan batin ini. Buku untuk apa seni ini isinya adalah yang tadi bab pertama itu adalah seni dan dunia manusia, adalah cerita yang semua yang tadi saya uraikan, mengapa seni itu penting di dalam dunia manusia. Lantas disusul kemudian dengan bab kedua itu soal seni lukis. Seni lukis itu apa?
sejarahnya bagaimana, perkembangannya di dunia seni lukis barat atau universal, bagaimana sejak abad pertengahan, Renaissance, Barok, neoklasik, romantik, dan seterusnya sampai aliran-aliran yang paling sulit dimengerti hari ini, misalnya abstrak, surrealis, ekspresionis, lantas dadaisme, pop art, dan segala macam itu. Di situ dijelaskan apa aliran-aliran itu, lantas juga praktik seni lukis di Indonesia sendiri bagaimana perkembangannya. Kemudian bagi mereka yang hendak belajar melukis, apa yang penting diperhatikan, dan seterusnya itu bab 2 mengenai lukisan. Bab ketiga adalah mengenai patung. Nah, patung ini biasanya kita hanya mengenal patung sebagai monumen-monumen besar, patung Sudirman, patung apa seperti monumen di kota, di tempat-tempat publik tertentu. Tapi sebenarnya patung itu jauh lebih luas daripada itu. Maka pada bab 3 ini dibahas sejarahnya bagaimana, dari bahkan sejak pramodern, sejak kebudayaan primitif itu dijelaskan peranan monumen di dalamnya, bagaimana monumen pun berubah akhirnya gitu kan ya. Konsep manusia mengenai monumen itu berubah. Terus kecenderungan mutakhir bahkan dalam dunia patung itu sendiri bagaimana gitu. Misalnya sebuah lubang di suatu lapangan gitu, itu dianggapnya patung gitu kan ya. Itu di mana bentuknya? Kok kayak gitu disebut patung, itu gimana gitu kan misalnya. Lantas di Indonesia sendiri bagaimana perkembangan patung itu dari yang purba di candi-candi sampai yang paling mutakhir sekarang. Lantas ada panduan praktis bagi mereka yang kepengen membuat patung misalnya gitu, itu apa yang perlu diperhatikan. Kemudian bab keempat adalah soal desain. Ini dalam dunia seni rupa adalah wilayah yang paling laku saat ini. Desain, terutama desain komunikasi visual. Desain sebetulnya lebih luas daripada desain komunikasi visual. Tapi oke lah. Di sini dibahas bab 4 ini, desain itu apa sebenarnya dan ruh desain itu sebetulnya bagaimana. Lantas di dunia global sendiri telah berkembang kemana sebetulnya desain itu. Nah, kemudian para desainer besar itu sekarang mulai bicara mengenai mendesain, akhirnya juga menangkap kebenaran juga seperti yang di awal saya bilang ya. Nah, apa itu kebenaran desain? Proses kreatifnya bagaimana dan seterusnya. Lalu bab kelima adalah mengenai teater. Teater ini di satu pihak kita seperti tahu karena tradisi sandiwara seperti itu, drama ada dimanapun juga dalam setiap masyarakat. Akan tetapi dalam dunia akademis teater ini sudah berkembang menjadi rumit karena pemikiran-pemikiran mengenai berteater itu apa berkembang sedemikian sampai menjadi pelik seperti halnya dalam dunia seni rupa. Maka penting melihat perkembangan-perkembangan ini dan kaitannya dengan kehidupan nyata kita, kaitannya juga dengan teater-teater tradisional sebetulnya itu bagaimana dan sebagainya. Di sini ditulis oleh sutradara Fathul Hussein, agak berfokus, memang berfokus pada teater dalam kerangka berpikir postmodern. Akan tetapi di bagian depan juga diuraikan sedikit sejarah dalam perteateran itu, dunia teater itu. Teater postmodern yang menjadi fokus di sini adalah beberapa tokoh, ada Antoine Artaud, ada Bertolt Brecht, ada Grotowski, dan Robert Wilson. Ini seorang teatrawan yang bergerak di wilayah teater piktorial. Begitu, teater. Kemudian bab ke-6 adalah sastra kali ini. Sastra di dalam setiap tradisi etnik sebetulnya sudah ada tradisi menulis, sekurang-kurangnya tradisi lisan. Tapi juga dalam dunia akademis itu kan sastra juga berkembang. Dan lantas di situ ada banyak sekali alirannya. Di sini di bab 6 ini dibicarakan misalnya macam-macam aliran, ada formalisme di situ, ada kritik baru, ada strukturalisme, naratologi,
lantas poststrukturalisme, neomarxisme, teori resepsi dan atau reader response. Kemudian ada sastra dalam kerangka wacana postkolonial, perspektif feminis, dan terakhir sastra dalam kerangka postmodernisme juga. Saya kira ada perlunya memahami style maupun cara berpikir mengenai sesungguhnya sastra itu apa secara berbeda-beda itu. Bab 7 adalah mengenai tari dan berbagai dimensinya. Di situ akan dibahas menari itu sebetulnya apa, karena sebetulnya manusia juga suka sih berjingkrak-jingkrak. Kalau dia mengalami ledakan emosional, sebetulnya orang juga seperti menari secara spontan, atau orang bergerak-gerik sedemikian seperti saya ini, seperti seakan-akan menari juga. Tapi di dalam dunia seni, menari memang menjadi penataan gerak dan penciptaan gerak itu sedemikian, dan mengalami perumitan juga. Di sini dijelaskan fenomena menari itu sebetulnya apa, dan bahkan kemudian dilihat perkembangan tari di dunia barat dan dikaitkan dengan tari di dalam masyarakat tradisional, di mana tari dilihat di situ sebagai manifestasi hubungan manusia dengan alam kosmos melalui tubuh, melalui gerak kebertubuhannya gitu. Nah, memang kemudian di situ dibahas juga tokoh-tokoh tari dari dunia barat maupun dari Indonesia sendiri. Jadi George Balanchine, Mikhail Baryshnikov lebih tepatnya, Martha Graham, lantas dari Indonesia ada Sardono Wekusumo dibahas, Ben Suharto, dan ada Min Tanaka dari Jepang. Itu mengenai tari yang ditulis oleh Widaryanto, seorang dosen tari sekaligus penari yang pernah mengajar juga di Amerika. Kemudian bab 8 adalah mengenai musik dan misterinya, itu saya sendiri yang menulis. Ya, musik ini sebetulnya juga sesuatu yang pelik, karena sebetulnya kita selalu mendengar bebunyian di sekeliling kita, tapi bunyi hujan, apakah itu bisa disebut musik? Bunyi mesin, apakah itu musik? Bunyi mobil, apakah itu musik? Orang lantas bilang, ya tapi harus bunyi yang ditata itu baru disebut musik, dan seterusnya. Jadi sebetulnya ada kontroversi yang rumit mengenai apa sesungguhnya musik. Karena nanti bahkan salah seorang pemikir di bidang musik itu namanya John Cage, bahkan karyanya itu hanyalah kesunyian selama 4 menit 33 detik dan tidak ada bunyi apapun. Dan dia menyebut ini musik. Nah, kalau gitu musik itu apa dong? Gitu. Musik adalah sesuatu yang pelik dan tidak sederhana. Maka di bab 8 ini saya angkat persoalan sebetulnya musik itu apa? Kompleksitas permasalahan musik. Karena ada juga yang bilang bagi mereka yang terdidik, musik yang sesungguhnya itu musik klasik katanya. Well, mungkin iya, mungkin tidak, karena musik gamelan itu beda sekali dengan musik klasik, gitu kan ya. Tapi apakah itu lantas bukan musik yang canggih? Wah, itu nanti dulu. Opera dengan cara menyanyi yang aneh di Cina, yang bukan seperti di opera barat, apakah itu juga bukan musik? Bukan musik yang canggih? Wah, nanti dulu. Musik di Afrika yang sebetulnya fokusnya adalah pada beat, pada ritme beat gitu, dan bukan pada harmoni nada, itu kan sebetulnya sangat canggih, tapi memang berbeda dengan musik klasik barat atau kontemporer. Nah, itu kemudian saya persoalkan di dalam bab 8 itu. Saya tarik musik menjadi kaitannya dengan pengalaman, gitu kan ya. Sesungguhnya bagaimana musik itu kalau dikaitkan dengan pengalaman mendengar segala macam itu, maka ada penjelasan di situ juga. Mendengarkan itu akhirnya apa, gitu kan ya. Mendengar itu kan ada macam-macam mendengar, cara mendengar musik ya. Mendengar sambil lalu, mendengar sambil betul-betul berkonsentrasi. Itu ada kaitannya. Apakah ukuran musik bagus itu kalau kita
enak atau tidak enak, nah, itu satu hal. Tapi bisa juga musik itu bagus kalau kita suka atau tidak suka, itu hal lain. Hal lain lagi kalau musik itu bagus karena kita mengerti atau tidak mengerti. Nah, itu cara mendengar itu kan bisa berbeda-beda levelnya. Kemudian saya membahas karena yang menjadi suatu tradisi besar hari ini dalam dunia kita bagaimanapun adalah musik barat, yaitu seperti halnya bahasa Inggris menjadi sesuatu yang dominan dalam dunia kita. Kenapa bukan bahasa Cina atau bahasa Indonesia gitu yang dominan dalam dunia kita? Saya nggak tahu, itu interaksi global sudah sedemikian. Maka musik klasik atau musik barat sebelah itu juga nyatanya menjadi musik yang dominan. Maka saya membahas tradisi musik barat itu bagaimana gitu, dari sejak musik abad pertengahan, Renaissance, dan terus sampai ke klasik dan bahkan musik modern dan musik kontemporer. Dan kemudian juga dibahas karena sama kuatnya sebetulnya akhirnya adalah tradisi musik jazz, dan sama populernya tradisi musik jazz juga akan dibahas, dan kemudian perkembangan paling mutakhir dari musik seperti world music dan segala macam itu akan dibahas di sana. Buku ini akhirnya diakhiri dengan bab terakhir, justru wilayah seni yang paling populer dan paling dominan hari-hari ini dalam dunia manusia, yaitu bab 9 adalah mengenai film. Film bagaimanapun juga dibandingkan dengan bentuk-bentuk seni yang lain menjadi merupakan karya seni yang paling dominan hari-hari ini. Karena sekarang mungkin peralatan membuat film juga dimiliki oleh setiap orang, sehingga setiap orang menjadi sutradara. Gampang sekali kesannya membuat film begitu. Padahal kalau melihat sejarah film, sebetulnya ada perkembangan pengertian mengenai film itu sesungguhnya apa, dan itu sudah menjadi sesuatu yang rumit. Kalau secara teknis orang bisa mempelajarinya lewat belajar kayak magang atau seperti itu. Saya kira dibutuhkan juga hari-hari ini wawasan teoritis yang agak pelik dan mendalam mengenai film itu sebetulnya apa. Maka bab 9 ini saya sendiri juga yang menulis, dibahas sejarah film, tapi kemudian juga style film. Ada banyak style di situ yang biasanya jarang dilihat orang ya, dan buku mengenai itu juga agak langka masalahnya. Jadi misalnya dibahas di situ style film avant-garde. Avant-garde itu apa? Cinema verite di Prancis itu sebetulnya aliran apa? Neorealisme Italia yang sangat terkenal di situ. Lantas cinema novo, ada new wave atau nouvelle vague dalam bahasa Prancis. Ada new wave versi Inggris. Lantas di Jerman ada ekspresionisme Jerman. Ada new German cinema. Ada sinema Soviet tentu saja, itu harus dibahas karena tradisi yang sangat kuat. Kemudian ada juga pembahasan, kalau itu tadi style, ada teori mengenai film. Itu dibahas sejak dari yang awal-awal. Ada Münsterberg di situ, ada Ballas, Eisenstein, dilanjutkan dengan André Bazin, lantas Krakauer, lalu ada paham teoritis cahier du cinema, sinema para sutradara, bahwa sutradara di situ kayak pengarang novel kayak gitu ya. Nah, itu juga dibahas di situ. Lantas juga film sebagai konstruksi ideologis, lantas sebagai kajian multidisipliner, ada teori kognitif di situ, ada wacana postkolonial, ada kajian analitik di sana. Saya kira hal-hal itu masih agak jarang ditulis di Indonesia. Dan akhirnya yang lebih jarang lagi dibahas di dunia perfilman sebetulnya adalah filsafat mengenai film. Nah, filsafat mengenai film ini sebetulnya lebih berat lagi dan lebih rumit lagi. Di situ memang yang akan ditampilkan adalah para filsuf yang menggunakan film sebagai acuan mereka berfilsafat, sekaligus juga berfilsafat mengenai film, gitu.
Jadi misalnya filsuf yang saya angkat di sini adalah Henri Bergson, lantas disusul dengan Gilles Deleuze, lalu Jean-Luc Nancy, lalu Jacques Rancière. Memang kebanyakan dari Prancis yang menggarap ini, tapi ada juga dari Italia, Giorgio Agamben, Prancis lagi Alain Badiou, lalu dari Prancis tapi sebetulnya orang dari Slovenia, yaitu Slavoj Žižek, figur yang kontroversial itu. Begitulah, jadi buku ini sebetulnya bisa dilihat sebagai semacam companion to aesthetics atau bahkan to philosophy of art, buku pegangan komprehensif tentang seni itu apa gitu ya, dalam aneka dinamika perkembangannya. Yang buku ini bisa digunakan bagi siapapun yang berkecimpung di bidang seni, dari sejak guru-guru yang mengajar kesenian di TK, SD sampai perguruan tinggi sebetulnya begitu.